Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini tentang kesetimbangan kimia. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat membedakan reaksi irreversibel dan reversibel, menjelaskan konsep kesetimbangan kimia yang bersifat dinamis, membedakan kesetimbangan homogen dan heterogen, serta mengolah data dan menyajikannya dengan penuh rasa tanggung jawab, kerjasama, kreatif, dan disiplin. Sebelum kita memasuki materi kesetimbangan kimia, mari perhatikan gambar berikut. Gambar pembakaran kayu. Kayu yang dibakar akan menghasilkan abu. Namun, abu hasil pembakaran kayu tidak bisa kembali membentuk kayu. Hal serupa juga terjadi pada pembakaran belerang. Pada belerang yang dibakar akan habis bereaksi menghasilkan gas SO2 dengan persamaan reaksi berikut. Tetapi gas SO2 tidak bisa kembali membentuk belerang. Namun, hal berbeda terjadi pada gas SO2 yang dibakar kembali. Gas SO2 yang dibakar kembali dapat menghasilkan gas SO3 dengan persamaan reaksi berikut. Ternyata gas SO3 dapat kembali membentuk gas SO2 dan gas O2 dengan persamaan reaksi berikut. Sehingga dapat dituliskan. Nah, apa perbedaan dari kedua reaksi tersebut? Dan apa pula nama reaksinya ya? Pada persamaan reaksi yang kedua, terdapat panah yang berbeda. Apa artinya? Sekarang kita simak gambar berikutnya. Mula-mula terdapat sejumlah gas N2O4 dalam tabung tertutup yang tak berwarna. Di sana terlihat hanya terdapat molekul N2O4. Kemudian diletakkan pada suhu ruang dan mulai tampak perubahan warna. Di sana terlihat mulai terbentuk molekul NO2. Lama-kelamaan menjadi lebih coklat. Di sana terlihat molekul NO2 menjadi lebih banyak dari semula. Namun di sana juga masih terdapat molekul N2O4. Ternyata pada suatu ketika tidak tampak lagi perubahan warna yang terjadi. Kenapa demikian? Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi akan kalian temukan jawabannya pada materi berikut. Dalam reaksi kimia, ada yang namanya reaksi irreversibel, reaksi yang tidak dapat balik. Artinya, reaktan menjadi produk dan produk tidak bisa kembali menjadi reaktan. Contohnya, NaOH ditambah HCl menghasilkan NaCl ditambah H2O. NaCl dan H2O tidak bisa kembali membentuk NaOH dan HCl. Yang kedua, reaksi reversibel, reaksi yang dapat balik. Artinya, dari reaktan membentuk produk, produk dapat kembali membentuk reaktan. Contohnya, N2 gas ditambah 3H2 gas menjadi 2NH3 gas. Bila reaksi ke kanan sama besar dengan reaksi ke kiri dan tidak terjadi perubahan konsentrasi, maka tercapailah kesetimbangan.
Kesetimbangan kimia terjadi pada sistem yang tertutup, reaksi yang berlangsung bolak-balik atau dua arah, dan konsentrasi zat-zatnya adalah tetap, dan laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan. Kita simak contoh kesetimbangan kimia berikut. Sejumlah gas N2O4 dalam sistem tertutup diletakkan pada suhu ruang dan terurai menjadi gas NO2 dengan persamaan reaksi berikut. Kemudian, kita perhatikan grafik berikut ini, yaitu grafik antara konsentrasi terhadap waktu. Ketika gas N2O4 diletakkan pada suhu ruang, ternyata terjadi perubahan. Dari grafik, mula-mula hanya terdapat konsentrasi gas N2O4 yang tak berwarna. Kemudian, konsentrasinya terus berkurang karena mulai terbentuk gas NO2 yang berwarna coklat. Konsentrasi gas NO2 yang semula 0 semakin bertambah, yang ditandai dengan perubahan warna menjadi coklat. Seiring berjalannya waktu, konsentrasi gas N2O4 dan gas NO2 akan tetap, yang ditandai dengan garis lurus pada grafik, serta tidak terjadi perubahan warna lagi, yaitu warna coklat tetap. Nah, pada saat inilah terjadi keadaan setimbang. Dan mulai saat itu secara makroskopis tidak menunjukkan perubahan, misalnya perubahan warna. Namun secara mikroskopis reaksi ini berlangsung terus-menerus dalam dua arah dengan laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri, yang disebut dengan kesetimbangan kimia yang bersifat dinamis. Berdasarkan keadaan zat atau wujud zat yang terlibat dalam reaksi kesetimbangan, terdapat kesetimbangan homogen yang terdiri dari fasa yang sejenis. Contohnya, N2 gas ditambah 3H2 gas menghasilkan 2NH3 gas. Di sana terlihat wujudnya adalah gas. Yang kedua, kesetimbangan heterogen, berlainan fasa. Contoh, CaCO3 padatan terurai menjadi CaO padatan dan CO2 gas. Di sana terdapat dua fasa, yaitu padatan dan gas. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.